Tepuk salut. Pelajaran apa? Matematika. Mana guru matematikanya? Mengulang kembali pokok-pokok terdahulu yang serasa sulit. Mulai dari matematika dasar dan sebagainya yang mengarah kepada soal-soal IPK nanti. Ya, sepakat ya? Kita lihat itu guru. Oke, baik. Selamat pagi semua. Ya, baik. Kita akan, Ibu akan menanyakan sedikit soal matematika. Kebetulan Ibu mengajar matematika peminatan ya. Kalau ini matematika, wajib. Siapa gurumu? Oke, Ibu pinjam spidol. Coba kamu lihat dari hapus papan. Mari. Hapus papan yang baik, yang benar, dari atas ke bawah. Ya kan? Ini Pak Kadis dapat parkumasi tahun 88 sebagai ketua kelas. Nah, silakan dulu. Oke, tangan di dalam kelas ada berapa orang semua? Tadi Ibu bilang 25. Nah, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 orang ya. Nah, sekarang soal Ibu buat begini. Dalam ruangan ini ada 31 orang. 31. Yang berdiri di depan tidak masuk dalam soal yang Ibu buat. Kita saling berjabatan tangan satu dengan yang lain. Berarti proses berjabatan tangan ada berapa orang yang saling berpegangan tangan? Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Baik, ada 465 jabatan tangan yang akan dilakukan. Jawabannya benar atau salah? Benar. Terima kasih anak. Kamu masih mengingat tentang materi kedua, khususnya tentang kombinasi. Silakan Pak. Baik, berarti ada nono senior dalam kelas ini ya? Ada tidak? Jadi kalau nono kerja tak ini, sekian detik dia sudah ditanyakan, sudah bagus, terima kasih ya. Ini mana? Kamu bisa jelaskan tidak? Siapa ada bertanya? Pasti sebagian pasti masih ragu-ragu kan? Ada yang belum paham tidak? Yang belum paham coba angkat tangan. Jujur aja. Ya, kira-kira masalah. Sudah paham semua? Paham? Siapa bisa buat soal? Mengatur kepada ibu guru, katakan tadi. Buat soal. Ayo, buat satu soal. Buat satu soal. Kita dunia pendidikan akan terus berkolaborasi mendorong sehingga kekhawatiran kecemasan orang tua itu bisa gugur dengan sendirinya ketika ada perubahan karakter, budaya belajar, tradisi intelektual yang sementara kita dorong secara pelan. Kendati pun selama ini sudah berjalan, tetapi belum secepat yang diinginkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga orang tua dan para guru itu sendiri. Sehingga langkah-langkah ini akan terus kita evaluasi secara bertahap, bagaimana dukungan-dukungan stakeholder terkait
sehingga percepatan ini tidak mengalami kendala. Contoh, kita akan rapat sedepannya, kan ada keluhan soal transportasi. Kita akan rapat dengan Pemkop, Dinas Perhubungan, Polda, Polres, antisipasi kekhawatiran orang tua. Tapi yakin dan percaya, apa yang Dinas Sepeda akan lakukan bersama para guru yang ada di Kota Kupang nanti juga akan berimbas terus, ada nilai positif. Dan sekolah itu memang hulu ledaknya besar ketika ada perubahan-perubahan. Saya yakin dan percaya bentuk cinta yang alami yang terjadi yang sedang disajikan sekolah-sekolah ini, kita memulai dari kelas 12. Saksikan ini adalah hari yang kedua, tentu ada perbaikan. Bagi kita mohon dukungan semua orang tua, warga masyarakat, peduli pendidikan, mari kita dukung langkah berani yang memiliki hulu ledak yang besar ketika ada keberhasilan. Dan itu. Bagaimana yang bisa dijadikan? Itu berapa hitungnya seperti apa? Ini mau bisa masuk ke sana, antislas itu memiliki baru. Setelah ini masuk ke sana, air itu diperkirakan 5 liter. Proses distilasi cair itu 5 jam. 5 jam menghasilkan berapa? Minyak kurang lebih itu 20 cc. Mana biasanya? Kalau destilasi uap itu kurang lebih kalau 30 sampai 40 cc. Wow. Kalau destilasi uap. Kalau ini destilasi cair. Ada sementara buat ini destilasi cair. Oh, cair ada 2 ya? Yang uapnya di mana? Ini pakai alat yang sama, tapi uang kita ganti prosesnya. Ada. jadi prosesnya. Mana alatnya proses? Oh iya. Kalau uap Kalau uap berarti kita pakai itu dimasukkan seperti dalam ini. sehingga air hanya di bawah. Kalau uang 5 jam ya? iya. 5 jam butuh berapa liter? Minyak itu 5 liter. 5 liter. Gimana? Kalau di Sumba Paradaya dia tong besar itu. Kemudian di bawah pakai bakar kayu bersam Tunggu. ya. Berarti ya besar kayak Pertamina punya apa? Punya kontrol. Nanti kalau ada waktu cuaca bagus, coba ke Sumba Paradaya. Pengelolanya kita cari alamat kontak, pertemukan, dan juga koordinasi dengan Deperindak untuk memperoleh apa hal lainnya. Ya, bisa. Lah. Kalanya kurang ya? Apa? Ini kalau hanya satu memang agak lama. Kami ada pesan lagi. Ini tambah 2 baru bisa cepat. Ini minyak yang dihasilkan Pak Kadis. Ini harum. Ini Itu minyak murni. ya dekat di Deperindak dan label halal alat penting karena itu menjadi ikon nasional sehingga putus bagian humas coba ke Deperindak tadi sih ya, coba saya bel kepalanya Pembuatan tahu dengan pembersihan Ini hasil samping. hasil sampingan dari yang aslinya kalau ini jadi hasil ini ya. hasilnya apa? Ini campuran air Iya, yang waktu keluar destilasi itu. destilasi kan dia campur Minyak kita saring, saring, corong pemisah.
kita dapat minyak simpan, airnya kita tampung untuk pembuatan sampah. Untuk pembuatan sampah. Sabar. Oke, bagus. Inovasi. Ini sebuah bentuk inovasi yang dilakukan oleh Semarang Negeri 6 dengan tanaman daun serai. Jadi siklusnya berjalan. Nanti siklus 1 supaya mendapat pasaran untuk sambil koordinasikan dengan perintah dan pemasangan seperti apa. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kunjungan hari ini ke SMA Negeri 6 Kupang Bapak. Ini pasti menyikapi keviralan kami dalam semalam nih Bapak. Itu kami sedikit kaget, agak shock Bapak, karena ternyata vlog yang tidak sengaja kami buat, itu vlog yang menyanggupi permintaan dari Bapak serta Bapak Gubernur tentang pembelajaran jam 5 pagi bisa seviral itu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana ini? Tentang keviralan kami dalam semalam ini Bapak, kami butuh motivasi dari Bapak khususnya ini. Saya kira ini lembaga yang pertama saya memberi apresiasi kepada Semarang Negeri 6 yang memviralkan sebuah kebijakan yang bersifat revolusioner di dalam pembelajaran yang semulanya dari jam 7 kita geser ke jam 5 adalah sebuah pergeseran budaya belajar yang selama ini berjalan, dan bagi saya ini adalah sesuatu yang positif yang sudah dilakukan oleh manajemen sekolah dengan guru, para siswa, dan orang tua. Langkah cepat ini bagi saya adalah sebuah yang terobosan sangat luar biasa. Jadi keviralan ini sangat positif untuk membangun sebuah kesadaran bersama bahwa pendidikan itu satu-satunya jalan menuju keselamatan masa depan anak-anak kita. Ya, kalau menurut Bapak sendiri nih tujuan utama utama dari pembelajaran jam 5 pagi itu sebenarnya apa Bapak? Membentuk sebuah pembiasaan baru, dan ini adalah bagian dari penjabaran dari perjanjian kinerja antara kepala dinas dan seluruh kepala sekolah se-Nusa Tenggara Timur yang berlangsung beberapa pekan lalu di Semarang Negeri 3, dan itu sudah disanggupi semua, dan ini bentuk konkretisasi. Ketika diterapkan ada sorotan, ada penilaian, itu adalah bentuk cinta kasih yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dunia pendidikan. Ya, benar sekali Bapak. Nih setelah YouTube kami upload Bapak, itu banyak sekali pro dan kontra yang masuk dalam kolom komentar. Namun kami menyikapinya sebagai sesuatu hal yang positif. Kami tetap menerima baik itu kritik maupun saran. Jadi ini kami sangat butuh motivasi dari Bapak selaku Kepala Dinas tentunya untuk terus mendukung kami, karena kontra yang terlalu banyak tadi itu Bapak. Masyarakat orang tua se-Nusa Tenggara Timur berada di belakang Semarang Negeri 6 bersama para siswa se-Nusa Tenggara Timur. Langkah ini langkah untuk masa depan para siswa, sehingga selaku Kepala Dinas PDNK tidak usah takut dan ragu. Bentuk otokritik, kritik itu adalah hal yang lumrah. Cara lain mereka mencintai pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Tetap optimis, tidak boleh mundur, ditingkatkan, dievaluasi terus-menerus manajemen sekolah, dan pemerintah lewat Dinas PK mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Semarang Negeri 6 dan seluruh sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Kota Kupang untuk kelas 12. Secara pelan-pelan akan kita evaluasi dan melakukan berbagai perbaikan. Dan saya sepakat ketika kemarin pagi viralkan respon begitu banyak, saya bilang selaku kepala dinas saya mendukung langkah-langkah penyelamatan masa depan anak. Ini hal yang baru, maka kita minta seluruh orang tua, para pengamat pendidikan, elit-elit terkait, mari kita melihat sesuatu yang positif yang menanti untuk masa depan para siswa. Oke, yang pasti nanti akomodasi untuk siswa tuh seperti yang Bapak jelaskan akan disiapkan kan, supaya karena kekhawatiran orang tua, khususnya orang tua dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Kupang, siswa yang rumahnya jauh, itu mereka untuk akomodasi ke sekolah itu agak susah, apalagi kalau masih pagi, angkot belum ada. Kita akan rapat bersama dengan unsur pihak keamanan, Polda, Polres, pemerintah Kota Kupang, para delegator tertentu untuk kita membicarakan.
Dan kekhawatiran orang tua kepada para siswa, kami adalah bagian dari solusi yang terbaik untuk kekhawatiran itu. Kita akan koordinasi, kolaborasi bersama-sama sehingga hal ini bisa dieliminasi semaksimal mungkin. Yakin dan percaya. Ya, Kita berada pada pemahaman yang sama, beda pendekatan. Dan kami melakukan pendekatan ini yang sangat revolusioner untuk sebuah kemajuan pendidikan. Ya, baik. Bapak sedikit terkait baru-baru Bapak sudah meluncing tentang lapor kadis, Bapak. Lapor kadis. Ya, lapor kadis. Jadi kira-kira setelah satu malam viral ini Bapak, apakah banyak laporan yang masuk kemarin, Bapak? Banyak laporan, saya bilang ini sesuatu hal yang baru dan lumrah, dan kita akan evaluasi secara terus-menerus untuk perbaikan ini. Hidup tanpa ada sebuah perubahan itu sama dengan kita tetap statis, dan kita harus selalu dinamis, dan sekolah itu harus dinamis. Nah, ini langkah dinamis sudah dilakukan oleh manajemen sekolah ini, menangkap arah dan penegasan dan menjawab secara konkret. Hal-hal teknis akan diatur internal sekolah, kebijakan tetap kita lakukan evaluasi secara bertahap sampai pada titik yang ideal. Hari kita berproses karena manajemen ini sudah melakukan sebuah terobosan yang sangat inovatif. Ya, yang pasti dinas mendukung kami dan juga orang tua tidak perlu khawatir untuk keselamatan anak. Kota Kupang itu aman, dan pasti Bapak Kepala Dinas juga menjamin ya, Bapak. Kita jadikan Kota Kupang ini menjadi kota ramah anak, kota pendidikan, kota jasa pendidikan, dan di bawah kepemimpinan pejabat wali kota, suasana aman, nyaman, adem, transportasi kita akan koordinasi bersama sehingga layanan ramah anak bisa tumbuh dan berkembang di Kota Kupang khususnya, dan pastikan sekolah ini berada pada jalur. Terakhir untuk ini Bapak Kepala Sekolah dulu, ini terkait kita punya viral kemarin itu Bapak, mungkin Bapak bisa menanggapi sedikit, apalagi sekolah kita sekolah pertama nih Bapak. Baik. Sekolah pertama yang menjadi pelopor jam pembelajaran jam 5 pagi. Baik, terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis yang sudah hadir pagi ini, tentu memperbesar optimisme kita semua, karena terus terang saya menyampaikan bahwa optimisme dari Bapak Ibu guru bahkan siswa sangat besar ketika kita merubah kebiasaan ini masuk di jam 5, sehingga perlu kami sampaikan bahwa dukungan dari masyarakat sangat kami butuhkan, karena ini demi anak-anak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua dan seluruh siswa, sangat optimis ketika kita menyampaikan itu. Sampai dengan hari ini belum ada komplain dari orang tua yang harus ke sekolah dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada Pak Kadis. Jadi saya percaya bahwa optimisme yang dibangun di SMA Negeri 6 Kupang itu sangat memberikan kekuatan bagi kami Bapak Ibu guru untuk melanjutkan ini. Ya. Terima kasih. Saya dukung langkah sekolah ini, itu sebuah kemajuan. Ya, Kepala Bapak. dinasmu dukung. Terakhir Bapak, untuk Bapak Ibu guru Bapak, untuk agar tetap semangat Yang pertama menjalani. para ibu guru sampaikan kepada suami, istri, calon pacar, calon suami, inilah di sekolah ini masa depan anak akan terwujud lewat tangan kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Bapak Ibu guru yang terberkati. Tangan-tangan, otak-otak terberkati untuk kemajuan sekolah ini. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. 5 menit cukup bagi kami untuk menjawab semua pertanyaan dari orang tua para siswa-siswi SMA Negeri 6 Kupang di rumah Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.